Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056. Pada materi hari ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 26. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam era globalisasi, aktivitas ekonomi dan bisnis internasional semakin berkembang pesat. Banyak perusahaan dalam negeri melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, baik berupa pembayaran jasa, dividen, royalti, bunga, maupun bentuk penghasilan lain. Untuk memastikan penerimaan negara tetap terjaga dan agar pelakuan perpajakan terhadap wajib pajak luar negeri dilakukan secara adil serta sesuai aturan, pemerintah Indonesia menetapkan mekanisme pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Untuk pengertian dari PPh pasal 26 tersendiri adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau bisa kita singkat WPLN dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Pemahaman yang baik tentang dasar hukum, objek pajak, tarif, serta tata cara pemotongan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun sanksi perpajakan dalam pembayaran PPh pasal 26. Untuk objek pemotongan PPh pasal 26 ini, yang pertama ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan utang. Yang ketiga ada royalti, yang keempat ada sewa atau penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, yang kelima ada imbalan jasa pekerjaan atau kegiatan, yang keenam ada hadiah dan penghargaan, ketujuh ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya, dan yang terakhir ada penghasilan dari penggalian harta di Indonesia. Tarif PPh pasal 26. Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto. Namun, tarif dapat lebih rendah atau bahkan dibebaskan apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B kita singkat maupun tax treaty antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Contoh tarif dalam tax treaty untuk dividen bisa menjadi 10%, 15%, atau lebih rendah. Untuk royalti, dia bisa menjadi 10% maupun 15%. Sedangkan untuk bunga, dia bisa menjadi 10%. Pihak yang wajib memotong PPh pasal 26. Yang pertama, ada badan pemerintah dan subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, ada penyelenggara kegiatan dan BUT. Dan yang terakhir, ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya di Indonesia. Mereka berkewenangan memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 26 menggunakan SPT Masa PPh 26. Baik, saya akan lanjut ke contoh soal. Contoh pertama, pembayaran royalti. PT ABC Indonesia membayar royalti sebesar USD 10.000 kepada perusahaan Jepang. Indonesia dan Jepang memiliki tax treaty dengan tarif royalti 10%. Untuk penghitungannya sendiri, langsung saja dikalikan. PPh 26 sama dengan 10% dikali 10.000 US dollar. Sama dengan hasilnya 1.000 US dollar. Jadi, PT ABC harus memotong US dollar 1.000 dan menyetorkannya ke kas negara. Contoh kedua, pembayaran dividen tanpa tax rate. PT XYZ membagikan dividen kepada perusahaan di Malaysia sebesar 500 juta rupiah. Namun, tax treaty tidak dipenuhi karena perusahaan Malaysia tidak menyerahkan Certificate of Domicile atau COD. Untuk perhitungannya sendiri, karena COD tidak ada, dia menggunakan tarif 20%. Jadi PPh 26-nya sama dengan 20% dikali 500 juta rupiah. Sama dengan 100 juta rupiah untuk pemotongan PPh pasal 26-nya. Dan soal yang terakhir,
Jasa konsultan luar negeri. PT QRS membeli jasa konsultan dari perusahaan Singapura sebesar 200 juta rupiah. Singapura memiliki tax treaty dengan tarif 15% untuk jasa teknis. Tetapi konsultan tidak memberikan COD. Jadi tarif umumnya adalah 20%. Untuk perhitungannya sendiri sama seperti yang contoh soal nomor 3, 2, PPh 26 sama dengan 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta rupiah. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada video kali ini, PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Ketentuan ini penting untuk mengamankan penerimaan negara dan mengatur transaksi lintas negara secara adil. Objek PPh pasal 26 mencakup dividen, bunga, royalti, jasa, dan berbagai penghasilan lainnya. Tarif umum adalah 20% dari jumlah bruto, namun dapat lebih rendah berdasarkan tax treaty. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini membawa wajib pajak dalam menghindari kesalahan administrasi serta sanksi. Mungkin hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, karena saya juga manusia, bukan Tuhan. Baiklah, saya tutup video pada kali ini. Sekian, terima kasih.